Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faruk Abdul Hakim dengan NIM 2024 10 10 10 64. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai hasil pekerjaan saya, yaitu soal ujian akhir semester jaringan komputer. Karena saya memiliki NIM genap, maka saya mengerjakan nomor 2 dan juga nomor 3. Untuk soal nomor 2, perusahaan C dan D membangun jaringan kebanyakan LAN dan untuk menghubungkan antar gedung mereka menggunakan routing RIP, tapi masih berbasis IP statik. Setiap perusahaan memiliki klien yang berbeda, yaitu perusahaan C memiliki 5 klien dan perusahaan D memiliki 30 klien. Dengan jarak yang berbeda-beda juga. Dua klien perusahaan C berjarak 20 meter ke gedung dan sisanya berjarak 218 meter. Lalu 20 klien perusahaan D berjarak 10 meter ke gedung dan sisanya berjarak 15 meter, yang mana menguntungkan perusahaan D karena jarak yang dekat antar klien. Di perusahaan C dan D ingin menghubungkan semua device, dan ketika salah satu device mengirim pesan, hanya device tertentu saja dari perusahaan C dan D yang menerimanya. Karena itu adalah strategi perusahaan C dan D. Lalu di bawah ada keterangannya, buatlah topologi dari permasalahan di atas. IP di router selalu diakhiri dengan NIM masing-masing. Contohnya 2001, maka diakhiri dengan 1. Lalu saya buka Cisco Packet Tracer. Di sini saya sudah menyiapkan hasil pekerjaan saya. Nah, langkah pertama yang saya lakukan yaitu membuat jaringannya. Untuk jaringannya yaitu seperti ini, yang mana sebelah kiri ini mewakili perusahaan C, sedangkan yang kanan ini mewakili perusahaan D. Untuk perusahaan C, saya bagi menjadi dua jaringan. Yang atas ini yang berjarak 20 meter, sedangkan yang bawah ini yang berjarak 218 meter. Lalu yang perusahaan D saya jadikan satu jaringan. Kenapa? Karena jarak antar kliennya berdekatan. Lalu langkah yang kedua yaitu mengatur gateway di router. Caranya kita buka di bagian router, lalu ke config, lalu ke bagian interface. Di sini kan ada dua yang perlu kita atur. Itu ada di fast internet. Nah, yang atas ini saya atur 192, 168, 11, 64. Karena NIM saya diakhiri dengan 64. Begitu pula yang bagian bawah saya atur dengan akhir 12.64. Langkah yang sama dilakukan di perusahaan D. Masuk ke bagian config, lalu ke fast internet. Di sini saya atur menjadi 21.64. Lalu langkah selanjutnya yaitu mengatur IP address klien secara statik. Caranya yaitu membuka di bagian PC, lalu desktop, IP configuration, lalu di IP configuration ini pilih static, masukkan IP address-nya, lalu masukkan split mask-nya, setelah itu masukkan gateway-nya. Kenapa tidak dimulai dari 0? Karena yang 0 ini sudah dipakai untuk alamat network. Di PC1 juga sama dilakukan seperti itu. Hal yang serupa dilakukan di semua PC klien. Lalu langkah yang selanjutnya yaitu mengatur IP address antar router. Di sini kan ada dua router. Nah, yang router pertama itu saya atur 51.1. Sedangkan yang di router 2 saya atur 51.2. Kenapa tidak saya akhiri dengan 64 sesuai ketentuan? Karena apabila sama-sama 64 nanti tidak bisa dihubungkan antara router ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu routing RIP. Caranya yaitu masuk ke bagian router, lalu konfigurasi, di routing ini pilih RIP. Nah, yang dimasukkan ini semua jaringan network yang terhubung dengan router. Jadi di sini ada 3 network, yaitu yang sebelah sini 192, 168, 11, 0. Lalu yang bawah 192, 168, 12, 0. Lalu yang antar router 192, 168, 51, 0. Lalu yang sebelah kanan juga sama. Yang dimasukkan itu ada 2, yaitu 51.0 dan juga 21.0. Itu tadi pembahasan soal nomor 2. Selanjutnya mengenai pembahasan soal nomor 3.
perusahaan E yang berdiri sendiri menggunakan dua basis yang setara, yaitu WAN dan LAN, dan menggunakan DHCP server langsung dari router, dan memiliki 50 klien, 30 berjarak 70 meter, dan sisanya berjarak 400 meter. Kembali ke Cisco, saya juga sudah menyiapkan hasil pekerjaan saya. Nah, langkah pertama yang saya lakukan yaitu membuat jaringannya. Nah, di sini kan ada dua jaringan, lalu dihubungkan dengan router sehingga membentuk jaringan WAN. Yang sebelah kiri ini yang berjarak 70 meter, sedangkan yang kanan ini yang berjarak 400 meter. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu mengatur gateway di router. Caranya sama seperti soal nomor 2, yaitu ke bagian router, config, lalu ke bagian interface. Di sini saya atur menjadi 41.64 untuk yang sebelah kiri, lalu 42.64 untuk yang sebelah kanan. Setelah itu mengkonfigurasi DHCP pool. Caranya yaitu dengan di bagian router, lalu masuk ke CLI. Nah, di sini kita masukkan perintah. Perintahnya yaitu kita masuk ke bagian konfigurasi terminal, lalu masukkan perintah IP DHCP pool, lalu kita beri nama DHCP poolnya. Ini bebas. Lalu setelah masuk ke konfigurasi DHCP pool, kita atur networknya yaitu 192.168.41.0, lalu subnet masknya. Setelah itu kita atur gateway-nya dengan perintah default router. Nah, 3 perintah ini cuman untuk yang sebelah kiri. Untuk yang sebelah kanan juga dilakukan hal yang serupa dan beri nama DHCP pool yang berbeda. Kita atur networknya yaitu 192.168.42.0, subnet masknya 255.255.255.0, lalu gateway-nya 192.168.42.1. Oh, ini harusnya 64. Mungkin kita coba saja. Kita exit, lalu masuk ke konfigurasi IP DHCP pool, kita beri nama pool 1, lalu kita masukkan perintah network untuk mengatur networknya itu 192.168.41.0, lalu subnet masknya 255.255.255.0, lalu setelah itu mengatur gateway-nya default router 192.168.41.64. Maaf, di sini harusnya default router. Nah, maka yang sebelah kiri ini sudah dibuat DHCP pool-nya. Lalu yang selanjutnya yaitu yang sebelah kanan, sama, bikin dulu DHCP pool-nya, DHCP pool, lalu beri nama pool 2. Kita atur networknya, lalu kita atur gateway-nya. Nah, di sini sebenarnya sudah kita buat DHCP pool-nya. Lalu langkah yang selanjutnya yaitu menerapkan IP DHCP di setiap klien. Caranya itu masuk ke bagian PC, lalu desktop, IP configuration, kita ubah ke DHCP. Kita tunggu. Nah, DHCP request successful, yang mana IP-nya itu otomatis akan dibuat. Lakukan hal yang serupa di semua klien. Kita coba kirim pesan. Gagal, kita coba lagi. Nah, berhasil. Berarti jaringan ini sudah dapat digunakan. Oh ya, yang soal nomor 2 tadi belum dicoba. Kita buka lagi. Kita coba PC0 ke PC6. Gagal, kita coba lagi. PC0 ke PC6. Coba lagi.
Nah, ini sudah hijau, tadi kan bulatannya kuning. Kita coba PC 6. Kita coba lagi. Nah, sukses. Oh ya, di sini kan ada keterangan hanya device tertentu saja dari perusahaan C dan D yang menerimanya. Nah, kita dapat melihatnya yaitu dengan cara masuk ke simulation, lalu ke PC 0, kita coba mengirimkan ping, yaitu ping ke yang ada di perusahaan D. Misalnya kita ping ke PC 6. Nah, apabila kita klik tombol play, maka kita dapat melihat alurnya dari PC ke switch 0, lalu dari switch 0 ke router 0, lalu router 0 ke router 1, router 1 ke switch 2. Nah, dari switch 2 langsung ke PC 6, tidak menyebar ke PC klien yang lainnya. Itulah kenapa saya menggunakan switch, karena kalau menggunakan hub nanti akan tersebar ke seluruh PC klien. Ya, saya rasa itu penjelasan singkat mengenai hasil pekerjaan saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.